Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Prof. Syahrial Ghazali. Saya adalah guru SD Al-Furqan Jember, calon guru penggerak angkatan 7 pendidikan guru penggerak Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Basuni, selamat siang. Kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara berkaitan dengan pengalaman Ustadz selaku kepala sekolah di SD Al-Furqan Jember dalam memimpin serta menghadapi beberapa hal atau kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Semoga Ustadz Basuni dalam kondisi sehat dan lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, mungkin kita mulai yang pertama. Bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita berbicara tentang dilema etika, terbayang adalah sebuah situasi yang terjadi karena ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita bahasakan mungkin benar lawan benar gitu. Yang kedua, pada saat kita berbicara tentang bujukan moral, maka di situ situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat sebuah keputusan antara benar dan salah. Berarti benar lawan salah. Lalu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dua hal tadi itu, yaitu dilema etika dan bujukan moral dari selama ini, bahwa yang kita hadapi atau yang kita lakukan adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi sebuah permasalahan itu yang berkenaan dengan etika atau bujukan moral tadi itu, yaitu dengan apakah tindakan hal. Kalau etika itu kan identik dengan, kalau bahasa Yunaninya kan etos ya. Etos itu kalau bahasa orang IPS-nya adalah adat, begitu ya, adat. Maka apakah yang dilakukan itu melanggar nilai-nilai moral atau dari nilai-nilai etika yang berlaku di sebuah lingkungan itu. Karena kita berada di sebuah lingkungan pendidikan, sekolah, maka yang menjadi acuan kita, yang akan kita identifikasi yang pertama adalah apakah melanggar nilai norma yang ada yang dianut atau yang menjadi sebuah kebiasaan budaya di sekolah itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah yang berbicara moral. Kalau moral, yang moral itu lebih mudah nanti. Kalau moral itu nanti bisa diatur. Kalau kita ini berada di sebuah yayasan, maka mengikuti sebuah aturan. Maka identifikasinya apakah gitu ya? Apakah kasus itu melanggar peraturan yang sudah ditetapkan yayasan atau aturan dalam skup kecil yang diatur oleh unit. Dalam hal ini adalah sekolah kita, sekolah dasar swasta Al-Furqan. Lalu yang berikutnya, yang paling penting adalah yaitu
apakah tindakan tersebut, ya, tindakan yang dilakukan itu mempengaruhi kemaslahatan, nah, gitu ya, kemaslahatan secara umum tidak. Artinya itu pengaruh pada, yang pertama pada dirinya sendiri, atau pengaruh berdampak pada orang yang banyak, tidak, seperti itu. Itu identifikasi yang bisa kita lakukan, insya Allah seperti itu. Baik, jawaban yang luar biasa, Ustaz. Bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan selama ini? Ya, jadi nanti selaku kepala sekolah saya dalam hal ini pastinya akan mempertimbangkan nilai-nilai etika yang tadi mengarah kepada budaya yang dibangun di sekolah kita, dan termasuk moral yang bisa jadi moral dan budaya tadi itu dibakukan di dalam sebuah aturan, artinya yang dianut oleh sekolah itu sendiri. Serta gitu ya, kepala sekolah juga harus meminta paling tidak dalam hal ini orang-orang yang dianggap bisa memberikan masukan-masukan atau bisa mempertimbangkan dalam hal penyelesaian itu sendiri. Kalau di sini ada guru pamong, ada bagian atau kasih SDM, ataupun mungkin ada tim karakter yang kita bentuk, dan juga dapat mempertimbangkan segala faktor yang relevan sebelum kita semuanya memutuskan dari tindakan itu sendiri. Seperti itu. Baik. Prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Jadi memang ada beberapa langkah yang seharusnya kita lakukan pada saat kita mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Yang pertama adalah kita perlu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam sebuah situasi, gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa perlu mengenali sebuah permasalahan tadi itu? Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan tadi itu. Ya, jadi jangan sampai nanti ujuk-ujuk kita langsung memutuskan tanpa mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Yang kedua alasannya adalah karena langkah mengenali ada nilai-nilai yang saling bertentangan tadi itu akan membuat kita menyaring masalah yang memang betul-betul berhubungan dengan aspek etika etika dan moral. Jangan sampai keluar dari etika dan moral itu sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini, gitu ya. Otomatis kan ada pihak yang bersangkutan, lalu bisa jadi ada kalaupun ada pihak ketiga, misalkan pihak pelapor sebagai saksinya dan lain sebagainya. Jadi itu perlu juga. Lalu yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus-kasus yang tadi itu, gitu ya. Lalu yang tidak kalah penting lagi adalah ada sebuah upaya pengujian benar atau salahnya. Jangan sampai nanti itu tadi kita memutuskan sesuatu, ternyata ada sesuatu yang terlewatkan dalam hal iki saja ini bener apa salah ya, iki melanggar etika atau bagaimana ya. Karena bisa jadi kan
ya kita di tempat kita ini, satu contoh misalkan ya, organisasi dalam beragama Islam saja, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis misalkan, dan lain sebagainya, yang bisa jadi pada saat berbicara memutuskan moral, tentang moral, ternyata dari sisi pemikiran dari teman-teman yang Nahdlatul Ulama berbeda dengan yang Muhammadiyah. Itu juga perlu kita lakukan. Lalu berikutnya adalah ya tadi itu pengujian paradigma benar atau lawan benar. Dan yang paling penting adalah investigasi. Artinya investigasi di sini adalah dengan cara mencari opsi di antara dua, antara benar dan benar, antara benar dengan salah, dan yang terakhir ya kita akan mengambil sebuah keputusan seperti itu. Hal-hal apa saja yang Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Ya, yang pertama, kita perlu ilmunya. Dalam hal ini kita harus memahami atau punya pemahaman dan pengetahuan akan nilai-nilai etika dan moral itu sendiri. Itu yang paling penting. Jangan sampai nanti kita akan diminta untuk mengambil sebuah keputusan tapi kita tidak paham, tidak tahu akan etika dan moral itu sendiri. Lalu yang termasuk permasalahan yang berkaitan dengan dua hal tadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pasti mempertimbangkan dari semua faktor yang ada kaitannya dengan kasus itu sendiri atau masalah itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa walaupun kepala sekolah itu satu, tapi jangan lupa bahwa pasti di sekitar kita ada orang-orang yang bisa kita mintai untuk pertimbangan dalam hal menyelesaikan atau memutuskan sebuah permasalahan gitu ya. Yang dalam hal ini kalau saya sebutkan tadi itu ada guru-guru senior yang kita angkat sekarang ini menjadi supervisor sekaligus sebagai guru pamong. Ya, kita berharap dari level bukan kepala sekolah saja, tapi diwakilnya dikasih kepala seksi, di bawahnya wakil, itu pun berupaya jangan menyelesaikan sendiri, tapi paling tidak meminta pertimbangan, ya minimal ke sejajar kekasih atau ke wakalnya atau ke kepala sekolahnya atau begitu ke guru-guru senior tadi yang saya sampaikan, yaitu guru pamong. Atau bisa jadi kalau kepala sekolah dalam hal ini bisa ke guru pamong, bisa ke wakilnya, bisa ke para kasih. Di sini ada kasih kurikulum, kesiswaan, ada SDM, ada dinia dan Al-Quran, dan kasih-kasih yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sebagai bentuk upaya mengambil keputusan yang baik, dan ini diajarkan di agama kita, tabayun dulu. Tabayun, kita minta mereka yang terlibat, ya kita panggil, kita ajak ngobrol sebagai bentuk tabayun, klarifikasi permasalahan itu sendiri, sehingga hal-hal yang nanti menjadi keputusan tidak salah gitu ya, tidak malpraktek kalau bahasanya gitu, salah keputusan, salah seperti itu. Luar biasa. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Tantangan yang paling besar adalah tantangan diri sendiri. Apa itu?
sebagai seorang pemimpin, dalam hal ini sebagai kepala sekolah, seperti yang mungkin diajarkan agama kita, agama Islam, bahwa berbuat adillah, gitu ya. Berbuat adil di sini ya kepada siapapun, karena pada saat ya itu tantangan pertama, yaitu diri sendiri tadi. Itu bisa jadi kita pada saat memutuskan sebuah masalah dan yang terlibat kasus itu adalah bisa jadi ada yang dekat dengan kita, ada yang mungkin selama ini jauh udah ada komunikasi. Disitulah tantangan sebenarnya, tantangan diri sendiri dalam hal menetapkan sebuah keputusan. Jadi tapi kita punya dasar Al-Quran dan hadis, pastinya kita berusaha semaksimal mungkin ya, siapapun orangnya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil sebuah keputusan ya seadil-adilnya. Itu yang pertama. Dan tantangan yang kedua adalah pada saat kita kurangnya informasi, gitu ya, atau dalam yang saya sampaikan tadi itu pengetahuan perihal ya, yang kurang cukup tentang masalah yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah mungkin tantangan kita, mungkin kalau kita ada keegoan, kepingin tadi itu kembali kepada diri sendiri, ingin menyelesaikan sendiri, sehingga atau mungkin gegabah, atau mungkin tadi itu karena emosi dan lain sebagainya, sehingga kita memutuskan dengan kepenginnya cepat, begitu ya, tapi salah sasaran. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua tadi itu, tantangan diri sendiri dan tantangan tentang hal informasi atau pengetahuan dasar yang kita miliki selaku kepala sekolah. Itu. Baik. Apakah Ustadz memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikannya tepat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur atau bentuk seperti apa yang Ustadz jalankan? Jadi sebenarnya semuanya untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika maupun yang berkenaan dengan moral, apalagi yang terjadi di kalangan SDM, guru-guru kita dan sebagainya, itu pastinya kita melihat kondisi permasalahan itu sendiri, gitu ya. Ada permasalahan yang memang pada saat itu harus diselesaikan dan terselesaikan, apalagi etika atau moral yang berhubungan antara guru dengan murid, misalkan antara guru dan murid, dan itu perlu gerak cepat, artinya penyelesaiannya gitu. Jadi ya kalau sudah seperti itu, maka penyelesaiannya ya pada saat itu juga. Kalau bisa jangan sampai menginap, gitu ya, menunggu hari esok, karena kalau sudah menunggu hari esok itu biasanya ya sudah berbeda nanti permasalahannya, termasuk bisa jadi mempengaruhi keputusannya. Ada juga yang memang itu permasalahan yang memang bisa terjadi secara umum, secara global, tapi masih bisa ditoleran, gitu ya, ditoleran. Maka disitulah nanti kepala sekolah di momen-momen tertentu, seperti momen pada saat akhir pekan atau akhir bulan ya, akhir pekan atau akhir bulan, untuk disampaikan penguatan berupa tentang penguatan etika dan moral itu sendiri. Jadi ada, kalau akhir bulan sebagai jadwal untuk evaluasi dan koordinasi, sebenarnya di situ adalah momen untuk ya secara struktural di situ wajib kepala sekolah untuk memberikan
memberikan penguatan terutama perihal tentang moral dan etika. Seperti itu. Faktor-faktor apa ataukah ada seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor apa atau adakah seseorang gitu ya, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Ya, itu jelas seperti yang saya terjelaskan di tadi. Ada guru pamo, ada teman-teman yang di situ di struktural, ada waka, ada kasih, atau mungkin ada guru-guru yang memang bisa kita minta ya untuk diajak diskusi dalam hal nantinya pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema maupun bujukan norma tadi itu. Ya pastinya kalau tim C mungkin secara khusus tidak ada, tetapi kalau berbicara struktural maka di situ secara otomatis struktural itu menjadi tim, jadi ya kekuatan, termasuk guru pamong walaupun tidak masuk di struktural tapi menjadi guru pamong, guru senior yang punya pengalaman panjang dan pengalaman yang mungkin bisa menjadi pertimbangan. Masukan-masukannya itu juga tidak bisa kita abaikan. Jadi sekali lagi termasuk orang-orang tertentu yang mungkin pada saat ada kasus-kasus yang memang perlu tidak disebarluaskan tapi perlu diketahui banyak beberapa orang, maka saya harus punya orang yang bisa saya ajak untuk komunikasi secara pribadi. Bisa jadi orangnya ada di unit ini, atau mungkin lintas unit yang di yayasan, atau mungkin bahkan di yayasan itu sendiri. Bahkan kalau urusan etika moral, berarti saya harus meminta seseorang yang bisa jadi bukan ada di lingkungan yayasan, tapi lintas, yang dalam hal ini mungkin banyak memahami tentang etika dan moral dalam yang dilandasi dengan aturan-aturan agama kita, yaitu agama Islam. Jadi seperti itu. Dan yang juga perlu kembali yang tidak bisa kalah penting adalah budaya atau aturan yang sudah kita, atau tata tertib yang sudah kita sepakati bersama di sekolah ini, SP. Luar biasa. Baik Ustadz, ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Ustadz petik dari pengalaman Ustadz dalam pengambilan keputusan dilema etika? Sesuatu yang terjadi, apakah terjadi yang pada diri kita sendiri atau orang lain, yang terjadi orang lain yang kita perhatikan, itu adalah bentuk ayat-ayat Allah. Pada saat kita berbicara tentang ayat-ayat Allah, maka sebagai hambanya adalah meyakini itu sebuah pembelajaran yang diperuntukkan untuk kita semuanya, untuk kita baca, untuk ya sesuai dengan perintah surat atau ayat yang pertama, Iqra, begitu ya. Jadi kita dan berpikir bagaimana ayat-ayat itu. Jadi pelajaran yang memang ya dengan kasus-kasus yang terjadi itu kita bisa memperkuat diri. Kan bisa jadi kasus itu juga terjadi pada diri kita, gitu ya, mengenai etika maupun tentang mengenai moral tadi itu. Maka pada saat
itu terjadi pada orang lain, dalam hal ini teman-teman kita, maka kita mempelajari dan belum atau mungkin tidak terjadi, misalkan kalau itu hal jelek, naudzubillah min dzalik, tidak terjadi, maka itu sebagai kewaspadaan kita supaya ya berhati-hati supaya tidak terjadi pada diri kita, dan mungkin berupaya tidak terjadi kembali kepada orang yang tadi yang melakukan atau orang lain yang tidak melakukan atau terkena kasus tadi itu. Lalu pengalamannya yang jelas memang ya dengan berbagai macam kasus itu kan luar biasa ya. Ada kasus yang tadi secara budaya masing-masing orang itu berbeda. Pada saat saya misalkan memutuskan ya ini etika moral dan ini mendasar sekali, dia harus keluar misalkan, tetapi bisa jadi pemikiran orang lain itu mbok yao gitu ya, mbok yao di ampunilah begitu kan, bisa taubat misalkan. Lah kami misalkan kasus berkenaan dengan SDM, lah anak-anaknya dilarang untuk saling berpacaran, saling berhubungan, lah gurune, dan pada saat siswanya siswanya melanggar kasus itu, kita tindak gitu ya. Yang guru-gurunya kita tidak tindak karena memang mungkin dengan istighfar dan taubat setelah itu beres. Nah, itu juga menjadi pengalaman yang saat itu memutuskan yang bisa jadi berbeda dengan pemikiran orang lain. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi itu adalah ayat-ayat Allah, dan itu ilmu pembelajaran kehidupan untuk kita semuanya. Gitu. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Ustadz Basuni selaku Kepala Sekolah Al-Furqon Jember. Dari wawancara tersebut kami sudah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan pembelajaran serta pengalaman dalam menghadapi dilema etika atau bujukan moral dalam lingkungan sekolah. Barangkali sampai di sini untuk wawancara kita kali ini, Ustadz. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.